buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami yang meresponi kepada pujian dan penyembahan, kami percaya dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Deborah. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini bagaimana kami bisa memuji dan menyembah-Mu. Kami melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang ajaib yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami bangun dalam keadaan yang sehat dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memimpin kami dengan seluruh firman Tuhan, buat kami semakin paham akan jalan-jalan-Mu, sehingga hidup kami semakin bijaksana dan hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, pagi hari ini kita bertemu lagi di Mesbah Doa. Nah, kita akan melanjutkan firman Tuhan di Mesbah Doa hari Kamis yang lalu. Karena hari Jumat kemarin tidak ada doa pagi ya, karena Jumat kemarin tidak ada mesbah doa, karena saya lagi di Malaysia, ada gangguan sedikit. Dan sekarang kita akan melanjutkan tentang latihan rohani. Hari Kamis yang lalu berbicara tentang latihan badani dan latihan beribadah. Kita sudah belajar apa sih yang kita lakukan untuk melatih hidup kita di dalam beribadah. Yang pertama, jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Yang kedua, melatih diri untuk datang ibadah beberapa menit sebelum ibadah dimulai. Yang ketiga, jangan keluar masuk selama ibadah berlangsung. Yang keempat, terlibat di dalam ibadah. Baik pada waktu praise and worship, saudara ikut menyembah, saudara ikut memuji Tuhan, dan waktu firman dibagikan, saudara mencatat dan mendengarkan setiap firman yang disampaikan. Jangan ngajak ngobrol orang lain, jangan mengganggu orang lain saat beribadah. Yang kelima, jangan pulang sebelum menerima berkat. Karena klimaks dari ibadah adalah waktu kita menerima berkat sebelum pulang dari ibadah. Yang keenam, belajar say hi satu dengan yang lain supaya saling mengenal. Nah, Kamis yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang latihan badani dan latihan beribadah. Sekarang, apa yang kita harus bangun untuk melatih kerohanian kita? Kita baca dulu di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 sama dengan Kamis yang lalu. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kenapa latihan badani dikatakan terbatas gunanya? Bukan tidak berguna, sangat berguna, tapi terbatas. Kenapa? Karena hanya berguna selama kita ada di bumi. Tetapi ibadah itu tidak terbatas gunanya karena berguna untuk segala hal, baik rohani, baik itu mental, baik tubuh kita, berguna untuk hari ini, di masa ini, dan untuk masa yang akan datang. Jadi, melatih ibadah itu berguna sampai kepada kekekalan. Latihan badani berguna, tapi hanya berguna selama kita hidup di bumi. Tetapi melatih ibadah berguna untuk hidup kita selama di bumi dan berguna di masa kekekalan. Dan hari ini kita mau pelajari firman Tuhan, apa sih yang kita harus bangun untuk membangun kerohanian kita. Yang pertama adalah melatih iman. Iman itu harus dilatih. Iman itu harus dibangun di dalam kehidupan kita. Kita belajar mempercayai Tuhan, belajar mempercayai firman-Nya, sekalipun kita belum paham. Contoh, di dunia ini kita sudah diajar hemat pangkal kaya. Tapi di Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya.
Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Orang yang membangun keimannya, belajar untuk percaya dengan apa yang Alkitab tulis, lalu kita melakukannya, itulah percaya. Kita mulai mempercayai Tuhan bukan dari apa kata orang, tetapi kita mulai mempercaya Tuhan karena kita membangun hubungan dengan Tuhan sampai kita mengenal Tuhan secara pribadi bukan oleh kata orang. Itulah kita belajar membangun iman. Yang kedua, bagaimana kita membangun atau melatih rohani kita supaya kita bertumbuh. Yang kedua adalah belajar untuk mudah mengampuni. Saudara, berjalan dengan iman, berjalan dalam kepercayaan kepada Tuhan, itu perlu dilatih. Tidak tiba-tiba muncul. Itu semua perlu dilatih. Contoh membangun iman. Misalnya kita ada 2 cabang jalan. Ada yang ke kanan, ada ke kiri. Kita mulai belajar, mulai menyelaraskan dengan firman. Mana yang bertentangan dengan firman, bertentangan dengan kebenaran, tidak akan saya pilih. Contoh, kalau ada 2 pilihan. Kalau satu bertentangan dengan firman dan yang satu tidak bertentangan firman, maka saya akan memilih yang B, bukan yang A. Karena sekalipun yang A kelihatan bagus, tapi bertentangan dengan firman, bertentangan dengan kebenaran. Ini melatih iman kita, berjalan untuk mempercayai Tuhan. Pada waktu kita tidak diperlakukan adil, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan karena kita mempercayai firman-Nya yang berkata bahwa Tuhan yang akan menuntut balas karena Dia yang berhak untuk memberikan balasan, karena Dia adalah hakim yang adil. Itulah iman. Pada waktu keadaan seakan-akan mustahil, tetapi kita mulai mempercayai bahwa Tuhan sanggup membuka jalan yang tertutup menjadi terbuka. Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Tuhan bisa membuka pintu yang sudah tertutup. Tuhan sanggup membuat mujizat. Itu sebabnya orang yang membangun imannya belajar untuk memulai segala sesuatu dengan doa. Karena dia percaya, pertama, Tuhan menjawab doa. Yang kedua, karena dia percaya doa itu besar kuasanya. Nah, yang kemudian kita latih membangun kerohanian kita, yang kedua adalah belajar untuk mudah mengampuni. Saudara, mengampuni itu perlu latihan. Pertama-pertama untuk kita mengampuni orang itu susah karena kita belum terlatih. Kita belum terlatih untuk menaklukkan ego kita. Kita belum terlatih untuk menyalipkan daging kita. Kita merasa kita tidak layak untuk disakiti. Kita merasa ego kita terlalu besar untuk mau melepaskan pengampunan. Mengampuni itu adalah latihan rohani. Saudara mulai belajar mengampuni orang yang bersalah. Lama-lama itu menjadi watak, menjadi karakter. Sehingga saudara bisa dewasa dalam kerohanian. Waktu orang itu menyakiti saudara, bukan berarti saudara nggak bisa sakit hati. Bisa sakit hati, tapi bedanya dengan orang yang tidak terlatih, mereka itu bisa kepahitan, bisa berhari-hari, sampai itu menjadi akar pahit, berakar, sampai bertumbuh dan sampai menghasilkan buah-buah kepahitan. Tapi orang yang sudah terlatih dirinya untuk hidup di dalam kemurahan, terlatih hatinya untuk bisa melepaskan pengampunan, dia bisa sakit hati, tapi dia bisa cepat pulih karena dia cepat bangkit dan mulai melepaskan pengampunan. Pengampunan itu harus dilatih. Sampai-sampai akhirnya orang membuat pahit pun saudara tidak mudah kepahitan. Misalnya ada 10 orang
yang dipanah oleh iblis dengan panah yang sama. 10 orang ini akan mengalami luka yang berbeda. Yang terlatih hanya akan terluka sedikit karena dia sudah kuat untuk menerima panah-panah kepahitan, panah-panah yang menyakitkan, panah ketersinggungan, panah cemooh, panah penghinaan, panah yang menyakitkan. Setiap orang itu berbeda kekuatannya, tergantung bagaimana dia melatih dirinya. Mungkin yang lain, panah yang gede bagi dia cuma kayak ditusuk oleh duri, yang lain kayak ngerasa digigit semut, ada yang merasa panah itu kayak tombak yang sangat besar, yang bisa menghancurkan seluruh hidupnya. Hatinya hancur berkeping-keping. Ada yang merasa anak panah itu seperti sebuah mainan yang hanya menggelitik dia. Dia sangat tidak terpengaruh, dia tidak kepahitan, gak ngefek. Ada yang merasa itu mengefek tapi hanya kecil. Sama seperti kita, ada orang yang baru lihat jarum suntik aja sudah ketakutan. Ada yang ditusuk jarum suntik, apalagi ada yang disuntik dia biasa-biasa saja. Ada yang merasa sakit tetapi dia bisa menguasai dirinya. Jadi, rasa sakit itu tergantung bagaimana dia telah terlatih atau tidak. Jadi, melatih kerohanian kita supaya kita punya kerohanian yang kuat, itu perlu dilatih. Jadi, hati yang mudah mengampuni itu perlu latihan. Akhirnya, kalau saudara terlatih lama-lama tanpa dipaksa mengampuni, saudara otomatis melepaskan pengampunan karena sudah menjadi gaya hidup, sudah menjadi karakter, sudah menjadi watak, sudah menjadi mental kita. Mental kita, watak kita, karakter kita sudah terbentuk, sudah terlatih. Yang ketiga, kita perlu melatih diri kita untuk berespon benar. Kalau kamu ingin membangun kerohanianmu kuat, kamu harus melatih hatimu untuk bisa berespon benar. 2 Samuel 16 ayat 5-13. Ini tentang Daud. Bacaannya, ayat firman Tuhannya panjang, tapi saya akan baca supaya kita paham bagaimana Daud ini terlatih. Tidak mudah pahit, dia terlatih berespon benar. Dia melihat segala sesuatu yang buruk, dia bisa melihat yang positif. Dia terlatih untuk melihat segala sesuatu. Ada rencana Tuhan di balik semua yang negatif. Semua itu dilatih. Kita baca ya. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Terus-menerus, saudara. Ini Daud waktu lari dari Yerusalem karena dikudeta oleh anaknya sendiri. Dalam keadaan tertekan, dikudeta anaknya, merasa dilawan anaknya sendiri, yang artinya ditolak anaknya sendiri, anaknya telah kurang ajar kepada dia bisa tidak terluka oleh anaknya, dia kemudian mengalah dan dia pergi, dia tidak mau berperang dengan anaknya sendiri, dia tidak mau perang melawan anaknya sendiri, sekalipun dia punya hak untuk melawan anaknya karena anaknya mau mengkudeta dia. Dia terlatih untuk berespon benar, melihat segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu yang terjadi, dia belajar berespon benar dengan begini. Mungkin ada yang aku salah, yang aku harus bertobat. Kenapa hal ini harus terjadi? Mungkin aku telah menabur yang salah, maka aku harus bertobat. Mungkin ini adalah teguran dari Tuhan supaya aku bertobat. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk melatih aku tetap bisa bersyukur dalam segala sesuatu. Mungkin Tuhan sedang melatih aku untuk semakin
bisa berespon benar dalam segala sesuatu. Yang ayat ke-6, Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Saudara, Simei ini mengutuki terus-menerus, mengutuki Daud terus-menerus, bahkan sambil ngelempari batu. Menjengkelkan nggak? Jengkelin, saudara. Ini bukan cuma tentang dihina, dikutukin, tapi ini diremehkan dan dihina. Daud itu seorang komandan perang yang nggak pernah kalah. Pasukannya adalah pasukan tentara yang tidak pernah kalah. Dilempari batu dan Daud dikutukin, saudara. Itu gengsinya itu bisa naik. Tentara-tentaranya bisa, Daud itu bisa berperang, bisa dilawan tentara-tentaranya. Ini penghinaan. Dihina orang cuma satu gini, emangnya kita nggak bisa penggal. Sekali pukul aja nggak usah pakai senjata, mati dia. Tapi Daud tidak mau melawan Simei. Sekalipun Simei ini kecil, bisa dilawan hanya dengan tangan kosong, ditinju saja, pasti mati. Atau paling tidak, KO. 7. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Nyala, nyala engkau penumpah darah, orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tapi apa kata Daud? Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ini mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan, ia mengutuk, melemparinya dengan batu, dan menimbulkan debu. Jadi Simei ini nggak cuma ngutuk, nggak cuma ngelempari, tapi dia buat itu jadi debu itu bisa berterbangan. Jengkelin, tetapi Daud berkata, sudahlah biarin dia mengutuk. Mungkin dengan dia mengutukin saya, Tuhan malah berbelas kasihan dengan saya. Atau mungkin memang Tuhan yang suruh dia ngutukin saya. Mungkin saya ada yang salah. Saudara, dia tidak mau berdosa. Dia malah berkata, lah anakku aja mengkudeta aku. Jadi biarilah dia ngutukin saya. Saudara, firman Tuhan berkata, kalau engkau ditampar pipi kiri, berikan ke pipi kanan. Di bahasa yang aslinya itu, di budaya pada waktu itu kalau dikatakan ditampar pipi kiri itu artinya dihina. Kamu dihina. Kalau kamu dihina, biarkan aja, malah serahkan pipi kananmu. Jadi Daud itu dihina, dikutukin. Dia berkata, biarkan saja. Saudara, ini adalah latihan berespon benar, latihan untuk tidak mudah baper, tidak mudah sakit hati, tidak mudah kepahitan. Dia berespon benar. Demikian juga dengan Yusuf. Yusuf berkata di dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Dia bicara kepada kakak-kakaknya. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup satu bangsa yang besar. Dia bisa saja kepahitan dengan saudara-saudaranya yang telah membuang dia. Dia menjadi budak. Dia terhilang, dia terbuang, dia terpisah dari bapaknya, dia terpisah dari adiknya. Tapi kenapa dia bisa berespon benar? Latihan. Kalau saudara mau bertumbuh di dalam kerohanianmu, punya rohani yang kuat, saudara harus melatih dirimu berespon benar. Selalu berpikir positif dan percaya bahwa Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat.
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ini adalah cara melatih diri berespon benar. Jadi, iman, mudah mengampuni, berespon benar, itu perlu latihan. Yang keempat, melatih menguasai diri. Kita harus selalu belajar segala sesuatu, jangan berlebihan. Marah boleh, tapi jangan dikuasai kemarahan. Khawatir boleh, tapi jangan dikuasai kekhawatiran. Takut boleh, takut itu perlu supaya kita waspada, tapi jangan dikuasai ketakutan. Makan itu boleh, semua makanan boleh, yang penting jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Jadi ada penguasaan diri. Penguasaan diri itu harus dilatih. 2 Timotius 4 ayat 5 berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasai dirimu dalam segala hal. Jadi latihan. Minum air putih bagus, tapi kalau kebanyakan bisa membunuh juga. Oh, saya sekarang mengurangi karbo, jangan berlebihan juga, terus tidak mau karbo sama sekali. Ya bahaya juga. Vitamin itu bagus, kebanyakan vitamin itu juga ternyata nggak bagus untuk liver saudara dan sebagainya. Jadi ada penguasaan diri, perlu latihan. Yang kelima, apa yang kita perlu latih supaya kerohanian kita bertumbuh menjadi kuat? Melatih kehidupan doa dan membaca firman Tuhan. Sekali lagi, membaca firman Tuhan harus berurutan dari Perjanjian Baru dulu supaya mudah, dari Matius sampai Wahyu, lalu Kejadian sampai Maleaki. Jadi berurutan supaya saudara bisa melihat benang merahnya, supaya saudara tahu kronologinya, saudara tahu urutannya, karena semua ditulis dengan maksud supaya saudara bisa paham. Jadi jangan lompat-lompat. Itu semua perlu dilatih. Kehidupan doa perlu dilatih. Waktu ada masalah, gak usah panik dulu, berdoa dulu. Dalam segala sesuatu, mulai dengan doa. Waktu ada masalah, mulai mengucap syukur dulu. Sebelum ngomong sesuatu, bersyukur dulu, berdoa dulu. Itu perlu dilatih. Maka kita akan bertumbuh menjadi orang-orang yang kuat dalam kerohanian kita. Di mesbah doa, kita sudah belajar bagaimana membangun karakter, bagaimana membangun kehidupan doa, bagaimana merenungkan firman, bagaimana melatih badani, bagaimana melatih ibadah, dan hari ini bagaimana melatih kerohanian kita. Tulis di chat supaya memudahkan waktu saudara lupa, saudara mengingatnya. Latihan kerohanian dimulai dari yang pertama, melatih kehidupan doa dan baca Alkitab berurutan. Kedua, melatih iman. Yang ketiga, melatih diri untuk mudah mengampuni. Yang keempat, melatih diri untuk berespon benar dalam segala perkara. Yang kelima, melatih diri dalam hal penguasaan diri dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, sehingga kami terus dilatih dan diajar untuk semakin bertumbuh, baik di dalam kerohanian kami, mental kami, kecerdasan kami bertumbuh dalam segala hal. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kan kami berdoa untuk semua yang saat ini mengikuti mesbah doa. Engkau yang bekerja, melatih hidup kami, membuat kami semakin hari semakin diperbarui, sehingga kami semakin mirip Kristus, sehingga namamu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Berkati semuanya yang mengikuti mesbah doa pagi hari ini Tuhan. Berkati mereka semua dalam segala hal. Dan biarlah semua yang engkau telah tuliskan dalam setiap kehidupan anak-anakmu digenapi
terjadi karena Engkau tidak pernah merancangkan yang kecil, tidak pernah merancangkan yang biasa, tetapi rancangan-Mu luar biasa dan besar. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa kita akan bertemu lagi nanti malam di Bible Study. Kita akan banyak belajar apa sih kerajaan Allah sehingga kita semakin paham akan firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Namamu besar dan layak dipuji. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya.